Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kakak akan mengenalkan kepada kalian yaitu gerakan pramuka. Maka ada kata tiada kenal tiada sayang. Maka untuk mengenal, untuk menyayangi, pertama harus kita mengenal pramuka. Untuk itu saya akan menyampaikan secara singkat pengenalan gerakan pramuka. Adik-adik perlu kita ketahui di dalam pramuka itu ada 3 istilah yang harus kamu paham tentang istilah itu. 1, yaitu gerakan pramuka. 2, kepramukaan. 3 adalah pramuka. Nah, untuk itu perhatikan baik-baik. Pertama adalah gerakan pramuka. Apa itu gerakan pramuka? Gerakan pramuka adalah organisasi lembaga pendidikan formal non formal di luar sekolah dan keluarga. Sekali lagi, gerakan pramuka adalah lembaga pendidikan non formal di luar sekolah dan keluarga. Kemudian organisasi ini mempunyai struktur nasional. Yang paling bawah adalah di sekolah, rata-rata di sekolah dinamakan, kalau di sekolah itu namanya gugus depan. Kemudian kalau nanti di tingkat kuartir kecamatan dinamakan kuaran. Kemudian kalau di tingkat kabupaten kota namanya kuartir cabang. Kemudian meningkat lagi di tingkat provinsi namanya kuartir daerah, dan ke tingkat nasional namanya kuartir nasional, di tingkat kuarnas. Saya ulang, paling bawah adalah gugus depan di tingkat gudep, di tingkat kecamatan namanya kuartir ranting, di tingkat kabupaten kota namanya kuarcap, di tingkat provinsi namanya kuartir daerah atau kuarda, di tingkat nasional namanya kuarnas atau kuartir nasional. Itu adalah organisasi. Organisasi pramuka mempunyai tanda pengenal tetap yang disebut lambang gerakan pramuka. Jadi lambang gerakan pramuka itu adalah merupakan tanda pengenal tetap bagi gerakan pramuka. Kemudian lambang itu bentuknya adalah tunas kelapa. Ya, lambangnya tunas kelapa sebagai bayangan atau setel tunas kelapa. Itulah adik-adik untuk nama gerakan pramuka. Dan Indonesia ini juga termasuk menjadi anggota gerakan pramuka dunia. Itu untuk sementara mengenai pengertian gerakan pramuka. Yang kedua adalah kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Kepramukaan adalah metode atau cara proses pendidikan dalam gerakan pramuka. Kemudian tempatnya di mana? Pramuka itu tempatnya di alam terbuka. Jadi kegiatan pramuka itu dilaksanakan di alam terbuka. Kemudian bentuknya apa? Bentuk kegiatan kepramukaan adalah dikemas dalam bentuk permainan yang menarik, menantang, menyenangkan. Maka biasanya dalam kegiatan kepramukaan itu kelihatannya adalah hanya bermain-main, hanya tepuk-tepuk, hanya nyanyi-nyanyi, kemudian berkelompok, kemudian mengadakan yel-yel. Itulah membentuk daripada karakter dari pramuka dengan cara bermain supaya tidak menjemukan dan tempatnya di alam terbuka. Selanjutnya yang ketiga adalah pramuka. Istilah pramuka kita sering mendengarnya. Kadang-kadang kita pramuka itu gitu ya. Yang disebut pramuka adalah 1, orang yang menjadi anggota pramuka.
Kemudian untuk mempermudah mengenali anggota pramuka atau anggota gerakan pramuka yang disebut pramuka itu tadi, dalam berpakaian pramuka menggunakan seragam yang disebut seragam pramuka. Nah, seragam pramuka kalian sudah tahu seperti yang dipakai kakak, mulai topi, ya, topi, kemudian baju, kemudian celana, kemudian sepatu, kemudian ikat pinggang, kemudian yang paling utama ini adalah tangan leher. Kemudian di sebelah kanan ini ada tanda, ya, kuartir daerah. Kemudian di sebelah kiri ini ada biasanya adalah tanda-tanda kecakapan bagi pramuka itu seragam pramuka. Kemudian pedoman berperilakunya pramuka itu ada 3 macam. 1. Pancasila. 2. Trisatya. 3. Dasa Dharma Pramuka. Jadi dalam berkegiatan pramuka itu harus 1. Untuk bernegara dasarnya Pancasila, pedomannya itu. Kemudian untuk mengikat dirinya sendiri itu harus ada janji pramuka dinamakan Trisatya. Kemudian untuk perilaku sehari-hari pramuka itu harus berpedoman pada Dasa Dharma Pramuka. Selanjutnya anggota pramuka. Anggota pramuka itu dibagi menjadi 5 golongan. 1. Golongan siaga. Golongan siaga itu umurnya 7 sampai 10 tahun. Kemudian diberi tanda warna atributnya adalah hijau. Kemudian yang kedua adalah penggalang. Penggalang itu diberi tanda atributnya warnanya merah, sedangkan umurnya adalah 11 sampai 15 tahun. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan penegak yang biasanya sudah di SMA. Maka golongan penegak ini umurnya 16 sampai 20 tahun. Kemudian diberi tanda atributnya adalah warnanya kuning. Kemudian yang keempat adalah pandega. Pandega itu adalah biasanya adalah mahasiswa. Pandega ini umurnya 21 sampai 25. Kemudian tandanya adalah tanda atributnya warna dasarnya coklat muda. Dan yang kelima adalah pramuka dewasa. Seperti kakak ini adalah sudah pramuka dewasa. Kakak-kakak pembina yang dari guru itu biasanya adalah semua menjadi pramuka dewasa. Nah, pramuka dewasa ini tidak berkegiatan, tetapi pramuka dewasa adalah mengabdikan diri. Ini adalah keanggotaan pramuka. Untuk lebih jelas, lebih luas yang kamu nanti ketahui nanti kalau kita sudah latihan pramuka. Kemudian di sekolah kita ini perlu kamu ketahui, sekolah kita ini menggunakan kurikulum 2013 yang mana gerakan pramuka wajib dilaksanakan di sekolah dan diikuti oleh seluruh siswa. Maka kalian nanti kalau sudah waktunya latihan rutin wajib mengikuti latihan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa naik kelas karena nilai yang diperoleh anak untuk kegiatan kepramukaan harus baik. Nilai cukup saja tidak bisa. Bagaimana untuk menjadi baik? Nanti akan kita jelaskan pada waktu kita latihan pramuka. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.